Wa nafsi wa ma sawaha. Apa artinya? Demi diri serta penyempurnaannya. Demi diri serta penyempurnaannya. Nah, diri mengacu kepada jiwa. Jiwa adalah bagian dari ruh. Kenapa? Nah, ini harus dimengerti. Setiap ditiupkan jiwa ke dalam tubuh selalu disertai oleh Allah dan Rasul-Nya secara hakikat. Itu kan cinta kasih semesta yang luar biasa. Karena apa? Setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta ini dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa agama Islam disebutnya Nur Insan, didampingi oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Dan itu nyata dalam diri kita, itu terbaca. Ya, dalam terminologi agama lain tentu saja mereka berbicara dengan sebutan yang berbeda, tapi intisarinya adalah sama. Oleh karena itu, bagi saya orang baik, ya tentu saja siapa saja yang mau mengikuti hati nuraninya. Apapun bagi saya keyakinannya. Gitu. Jadi kembali lagi ke sini, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mewariskan kepada setiap jiwa dua. Apa itu? Kefasikan dan ketakwaan. Ini harus dipahami. Salah Allah sendiri kalau begitu. Kalau saya fasik. Karena Allah mewariskan kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini yang harus dibedah agak dalam sedikit. Nah, jiwa ini kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Ulangi. Jiwa kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Jiwa yang suci tentu saja jiwa yang sering melakukan koneksi dengan yang maha suci. Karena dia sering melakukan koneksi dengan yang maha suci, jiwa ini menjadi terterangi oleh cahaya matahari ruhani. Akibatnya apa? Si jiwa ini sedang berada dalam keadaan terang benderang. Nah, jiwa yang terang benderang akan berpengaruh pada pikiran yang suci. Nah, jiwa yang kotor karena tidak terakses ke alam-alam tingginya tadi, kedua temannya tadi, ya, maka dia akan menjadi gelap gulita. Akibatnya kegelapan jiwa mempengaruhi kegelapan pikiran. Oleh karena itu maka pikiran cara bekerjanya cuma dua. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak baik, ya buruk. Makanya dulu ketika kita sekolah, pertama kali dulu sekolah, masih ingat gak? Ada soal namanya BS. Masih ingat gak? Nah sekarang udah gak ada lagi tuh. Jadi BS itu biasanya BS ada pernyataan sebelah kanannya. Kita disuruh menilai pernyataan ini benar atau salah. Apapun pelajarannya, matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, semuanya BS. Misalnya pernyataannya, Negara Republik Indonesia dimerdekakan pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1954. Nah, B atau S? Nah, S kan kalian pintar dulu, langsung dikasih bulat kan S-nya. Masih ingat kan? Nah, kenapa dulu ada soal BS? Itulah cara berpikir manusia. Jadi manusia itu pola pikirnya baru akan memberikan kepuasan kalau ada pembanding. Itu cara berpikir saja sebetulnya. Nah, tetapi kita menjadi terikat di situ oleh cara berpikir. Padahal benar salah itu adalah cara berpikir. Mekanisme pikiran memahami sesuatu harus ada pembanding. Itu pikiran. Nah, jangan lupa bahwa pikiran bukan diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah jiwa tadi. Tetapi pikiran, ya, pikiran bukan diri sejati kita, tapi pikiran menjadi indikator tentang bagaimana jiwa itu, kualitas jiwa itu. Ini harus dipahami. Jadi kalau begitu,
Apakah Allah yang mewariskan kefasikan dan ketakwaan, atau kita sendiri sebetulnya punya mekanisme untuk memahami sesuatu? Harus ada dua, ada kefasikan, ada ketakwaan. Kalau begitu pertanyaannya, kefasikan dan ketakwaan salah apa benar? Kefasikan dan ketakwaan itu adalah sisi-sisi kebenaran. Karena tidak ada ketakwaan kalau tidak ada kefasikan. Tidak ada kefasikan kalau tidak ada ketakwaan. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Paham? Tidak ada benar kalau tidak ada salah. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Jadi bukan Allah mewariskan kefasikan, tetapi cara kita bekerja untuk memahami sesuatu harus menggunakan pembanding. Jadi jangan kemudian buru-buru, wah ke Allah kan sudah mewariskan saya kefasikan, gak apa-apa saya fasik. Karena apa? Kan Allah yang mewariskan. Itu yang selama ini dipahami keliru tentang ayat ini. Seakan-akan Allah itu ngasih kefasikan, ngasih ketakwaan, dan kemudian kita disuruh untuk memilih salah satunya. Padahal kita disuruh untuk melampaui kedua-duanya. Ini nanti akan masuk pada kesucian. Ini cara saya mengajar pelan-pelan supaya dapat dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang sudah menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mari sekarang kita buktikan. Apa untungnya kalau kita suci jiwanya? Dan apa ruginya kalau kita kotor jiwanya? Paham? Oke. Tadi indikator suci dan kotornya jiwa dapat dibaca dari pikiran. Masih ingat ya? Oke. Sekarang kita masuk pada indikator yang gampang, yaitu pikiran. Baik, saya masuk dulu ke sini. Apa indikator kesucian jiwa? Indikator kesucian jiwa adalah pikiran. Nah, 3 ciri kesucian ini harus dicatat. Yang pertama, terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Itu indikator pertama. Tidak ada orang yang tamak atau serakah pada yang tidak diinginkan. Selalu saja tamak dan serakah itu terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Paham? 1. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Itu indikator yang kedua. Tidak ada orang yang benci terhadap yang diinginkan. Saya benci sekali. Kenapa? Karena bulan ini kok saya bisa beli mobil. Ada gak gitu? Gak ada. Saya benci sekali. Anak saya waktu kemarin tes ke perguruan tinggi diterima di banyak universitas. Ada gak? Gak ada. Jadi kalau saya berbicara rakus, tamak pasti terhadap sesuatu yang diinginkan. Kalau saya berbicara benci, pasti terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, terbebas dari kegelapan batin. Nah, pertanyaannya sekarang, yuk kita ukur sekarang. Apakah jiwa kita suci? Tanya pada pikiran. Apakah pikiran saya rakus terhadap yang diinginkan? Sudah punya mobil 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4. Terus aja tidak ada habis-habisnya. Ada sahabat baik 1 pada kita pengen nambah 2, 3, 4. Dan tidak siap kalau ada sahabat yang tidak baik pada kita. Pengennya semua sahabat baik sama kita. Pengennya semua orang baik sama kita.
Hari ini jadi lurah, besok camat, lusa bupati, lusa lagi pengen gubernur. Nah, jika perlu di setiap jabatan itu jabatannya selama-lamanya. Jadi kalau menggunakan indikator ini, pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah kita hari ini orang suci? Jawab dong. Diam semuanya. Jadi orang suci itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, pikirannya sudah tidak lagi rakus dan tamak terhadap segala hal yang diinginkan. Yang kedua, pikirannya sudah selesai dari kebencian terhadap segala hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, batinnya sudah tidak berada dalam kegelapan. Karena apa? Saya bilang tadi, batin yang gelap akan berpengaruh pada pikiran. Jadi kalau menurut 3 indikasi ini, pertanyaannya sekarang, apakah saya orang suci atau tidak? Rek iraha. Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat ini. Kita buktikan sekarang, apakah betul bahwa orang yang suci itu jiwanya beruntung? Apakah betul bahwa orang yang kotor jiwanya itu rugi? Sekarang kita buktikan. Kita sudah punya mobil 1. Pengen 2. Pengen 3. Pengen 4. Coba ikuti semua pengennya. Hasilnya apa? Banyak mobil, bukan? Setelah itu mobil banyak berderet, berikutnya apa? Bingung makainya, bukan? Setelah berderet-deret itu mobil, bingung bayar pajaknya, bukan? Itu mobil semua kehujanan, unggal poe pagawean ngan nyuci mobil. Betul gak? Apa untungnya? Ujungnya apa? Ujungnya ketika dia sudah punya segalanya, yang paling berbahaya adalah dia takut kehilangan semua yang sudah dia punya. Jadi Quran itu keren secara saintifik. Quran itu bilang, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Jadi orang yang suci jiwanya, 1 indikatornya, dia tidak rakus terhadap yang dia ingin. Begitu dia selesai dari kerakusannya, dia bebas dari penderitaan. Dan saya buktikan berulang kali bahwa sebetulnya semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Karena kita ini sering tidak adil, sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Mulai sekarang cobalah setiap orang ukur dengan ukurannya masing-masing. Anak SD 6 tahun belajar berhitung 4 tambah 4 liur. Dia ambil tangan jari 4. Dia ambil jari 4. Orang tuanya bilang, ayo 4 tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lila atuh. Tong dihitung lo iya mah, lanjutkan. Tuh orang tua. Karena dia ukur anak dengan ukuran dia. Dia bisa begitu, anak gak bisa. Kalau ini 4, maneh nyaho, ya 4. Budak mah acan nyaho. Makanya anak kecil akan berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Lila teuing atuh Jang. Lila teuing, iya mah geus tong dihitung. Geus 4 sabaraha? Langsung 5. Kacau pikirannya karena anak ini belum mengerti kalau itu 4. Ngerti nggak?
Itulah yang membuat kalian konflik setiap hari. Karena apa? Kalian ukur setiap manusia dengan ukuranmu. Harusnya ukur setiap orang dengan ukuran dia. Ikan ukur dari kemampuannya berenang. Jangan ngukur ikan dari kemampuan memanjat pohon. Idiot tah lauk. Monyet yang diukur dari kemampuan berenang. Monyet mah resep nate luluncatan. Mau ditangojai, idiot monyet. Nah, kita sering semua orang ingin sesuai dengan ukuran kita. Bukankah sumber penderitaan kita itu adalah salah ukur? Suami istri tiap hari berantem. Apa masalahnya? Karena suami mengukur istri dengan ukuran dia. Tidak diukur istri dengan ukuran istri. Istri ngukur suami dengan ukuran dia. Tidak diukur suami dengan ukuran suami. Apa yang terjadi? Ingin semua orang diukur dengan ukuran saya. Sarua we. Ngukur jalan pakai stopwatch. Bawa stopwatch. Nuju naon ibu? Nuju ngukur panjang jalan. Pakai stopwatch. Salah ukur ibu. Nepi ka kiamat ge. Moal penak panjang jalan sabaraha. Dan ngukur panjang mah kudu meteran. Begitu salah ukur, hasil ukur tidak valid. Jadi sebetulnya siapa orang suci itu? Lihat saya semuanya. Ternyata kita sudah bisa membuktikan sekarang. Semakin kita membiarkan keinginan merajalela di pikiran kita. Dan semakin kita mengikutinya, semakin banyak penderitaan yang akan terjadi. Saya berulang kali mengatakan, Anda sakit hati bukan karena orang. Tapi Anda sakit hati karena Anda berharap orang seperti yang Anda mau. Anda ukur orang dengan ukuran Anda. Nyari hati wae. Ini pengumuman dari saya sekarang. Yang masih suka sakit hati ini kotor jiwanya. Ini supaya gampang ukurnya. Karena selama ini kalian menganggap kalian tuh suci karena apa? Berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran. Itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Kan saya bilang tadi, sholat itu adalah instrumen. Sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak. Supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat. Tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan, dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang saumur hirup kotor jiwanya. Mung diganti. Ini contoh. Serius banget. Ya gak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang gak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda.
Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam saya ambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuma urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia, karena dia itu kerjanya banyak. Saya pahami dia, karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam. Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya. Karena Pak, kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Aduh, gendingan sayur teh kilang garam. Dia akan merasa rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita. Beri penghargaan kepada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka. Lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju nggak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya, kalau semuanya sudah suci nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan saat dia marah. Saya kasih tahu sama kalian, tidak ada marah yang spontan, marah akumulasi. Marah adalah penjumlahan dirimu, penjumlahan sifatmu. Aduh tadi abdi ngamak, datu karawas spontan, tuh cari pembenaran. Gak ada marah spontan, itulah pribadimu yang sebenarnya. Jadi ketika kita membangun kesabaran terus menerus, sekali saja kita marah, sudah habis semua kesabaranmu. Itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Jadi kalau susah memahami bahasa saya terlalu ilmiah, gampang sekali. Nyeri hati, kotor jiwanya. Itu aja. Gampang marah, kotor jiwanya. Gampang tersinggung, kotor jiwanya. Melotot, kotor jiwanya. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa ilmiah ya, pakai bahasa psikologi, ya itu referensinya aja. Tetapi cara mengukurnya gampang. Kalau kalian tanya sama saya, ayah, saya ini kotor atau bersih jiwanya? Nyeri hati kene, kotor. Gitu aja. Gampang tersinggungan, kotor. Gampang marah, kotor. Gimana ayah kalau saya mengeluh? Kotor. Mengeluh itu sebetulnya pasti terhadap sesuatu yang kamu gak suka. Ayah boleh curhat gak? Boleh. Sudah tahu dia kotor. Belum curhat saja udah saya tahu. Ya saya biar tahu kan dia kotor, saya izinkan curhat. Apa curhatnya? Ternyata isi curhatnya adalah menceritakan ketidakpuasan dia pada pasangannya. Bukankah itu kotor? Jadi hari ini saya kasih hadiah kalian sebuah instrumen yang sangat keren untuk mengukur kesucianmu. Karena selama ini instrumen yang kita gunakan tidak tepat. Paham? Oke. Yang kedua, kan tadi beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya
dan merugilah mereka yang mengotorinya. Mari kita buktikan sekarang. Tadi untung kan? Untung yang menyucikan jiwanya. Lihat saya semuanya. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh sederhana aja. Yang kecil aja. Orang janji sama kita mau bayar utangnya seminggu. Dihitung tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gensyah. Senin. Begitu Senin, subuh, sampai lupa berdoa. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau hari itu dia masih bernafas. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia bisa melihat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia sehat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia masih hidup. Karena dari kemarin bahkan seminggu yang lalu nu di pikiran teh Senin. Tibalah waktunya Senin, kemudian telepon. Begitu ditelepon, duh punten nyungkeun sarantos. Dacan aya anu tiasa dibayar. Marah. Nah, marah itu karena kita gagal memahami orang. Coba pahami, saya yakin orang itu kalau sudah punya uang akan mengembalikan. Saya doakan semoga dia berkelimpahan rezeki, bisa bayar utang pada saya dan kemudian dia juga punya tabungan. Kenapa kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendoakan dia agar dia berkelimpahan? Yang dituntut dari dia adalah bayar utang sebagaimana janjinya hari Senin. Kotor jiwamu. Kalau saya bicara begini, ternyata di dunia ini kotor kabeh. Ya. Banyak sekali yang berurusan dengan saya soal perkara yang begini. Ya sudah. Saya cuma bisa mendoakan semoga mereka itu diberi berkelimpahan rezeki sehingga bisa menyelesaikan seluruh urusannya. Atau yang paling gampang adalah sudah itu berarti bukan rezeki saya. Gampang. Selesai. Daripada mikirin. Karena apa? Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau kita mengarahkan pikiran kita pada uang yang dipinjam, berarti uang kita ngansak itu-kituna. Arahkan pikiran pada rezeki yang akan datang lebih banyak lagi dari Allah. Anggap itu tabungan. Ini adalah teknik mengolah pola pikir. Jadi sebetulnya kesucian diri seseorang bisa dilihat dari cara dia berpikir, pola pikirnya. Kenapa? Semua ketidakbahagiaan dia berawal dari pola pikir yang salah, pola pikir yang tercela. Makanya siapapun yang sudah punya pola pikir yang cerdas, yang keren, bahagia setiap saat. Jadi ciri orang yang suci itu kan bahagia, beruntung. Ayo kita ulangi lagi. Karena ayat ini sering dibaca di banyak pelatihan, tetapi belum dibedah secara mendalam seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya. Karena jiwa yang suci berpengaruh pada pola pikir yang cerdas, pola pikir yang benar. Dan orang yang pola pikirnya benar tidak akan pernah tidak bahagia setiap saat. Jadi bagaimana kalau saya hari ini belum bahagia? Kotor. Jadi indikator yang lebih keren lagi, cara mengukur kesucian jiwa. Kita selalu bahagia setiap saat, apapun yang terjadi. Sucilah jiwamu, beruntunglah hidupmu. Maka orang yang semacam itu wajahnya selalu bersinar, menyenangkan. Senyumnya penuh persahabatan. Orang yang kotor jiwanya, matanya saja penuh dengan curiga. Assalamualaikum, can dibuka pintu teh. Saha ieu teh. Allah buah-buah rek nginjem duit. Jadi kecurigaan itu berawal dari mana? Itu dari kebencian.
Kebencian berasal dari apa? Dari kotornya jiwa kita. Belum datang orang ke rumah kita, pintu belum dibuka, kita sudah curiga. Kalau dia mau pinjam uang, apa enggak kotor itu? Beruntung gak orang yang suci? Sudah merasakan untungnya jiwa suci? Kalian tuh kalau ngomong gak jelas. Ditanya sama saya, beruntung gak kalau jiwa suci? Beruntung. Tar dulu, ada pertanyaan lanjutannya. Sudahkah merasakan untungnya ketika jiwamu suci? Pernah? Berapa sering? Coba dihitung frekuensi dalam sehari. Berapa banyak sucinya, berapa banyak kotornya. Kalau dilihat dari wajahnya nih, saya ragu. Maaf ya. Ini harus dibuka, harus terus terang ini. Karena kalau nggak terus terang nggak ngerti-ngerti. Dikiranya kalau kalian pakainya udah rapi kayak gini syar'i suci. No. Nih yang kayak gini nih, yang sebelah kiri ini, yang pakaiannya putih-putih semua emangnya suci? Ntar dulu. Jadi kalau di Quran itu bahasanya singkat. Qad aflaha man zakkaha. Suci apa? Berbahagialah orang yang suci jiwanya. Kan kalian harusnya nangkap, oh yang suci jiwanya itu bahagia. Tanya diri kita, saya bahagia enggak? Oh kalau saya nggak bahagia berarti saya kotor, gitu aja. Cuman kita sering tidak jujur dan jelimet. Mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Saya mendawamkan wudhu, kentut dikit wudhu, pipis wudhu, bersentuhan wudhu. Ya bagus. Kalau ada kesadaran di sana. Kalau wudhunya itu ada kesadaran. Coba wudhu pakai kesadaran. Ketika membasuh tangan, saat air itu sedang jatuh ke tangan ini, terima kasih air. Terima kasih ya Allah dengan tangan yang keren ini, yang luar biasa ini. Tanpa tangan aku tidak bisa makan, tanpa tangan aku tidak bisa berkarya. Tanpa kamu saya tidak bisa apa-apa. Tanpa tangan gatal saja saya tidak bisa menggaruk. Tanpa tangan bagaimana saya bisa melumurkan sabun ke tubuh saya? Tanpa tangan bagaimana rambut saya bisa bersih? Karena sampo tidak bisa dilumurkan ke tangan saya. Pernah begitu? Kalau wudhu model kayak gitu, ada sugesti, ada afirmasi menimbulkan kesadaran. Saya akan 5 kali kalian wudhu, keren. Kalau wudhu cepat. Ketika membasuh mulutmu, ya Allah, jangan satu kata pun keluar dari mulut ini yang membuat orang tersinggung dengan kata-kataku. Jangan pernah ada orang yang terluka. Jangan pernah ada orang yang berkurang kebahagiaannya karena kata-kataku. Cuci itu dengan afirmasi, cuci dengan sugesti, bukan sekedar air masuk. Bukan urusan pahala di akhirat. Ayeuna beresan. Ketika masukkan air ke hidung, sampai terasa di sini, masuk ke sini. Secara medis itu bisa menimbulkan kesehatan yang luar biasa, bebas dari sinusitis. Tetapi saat masukkan air ke hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu doanya Rasulullah. Afirmasi, sugesti diri kita. Keren. Ketika membasuh kepala, bukan hanya air, set. Di Quran tidak ada basuh kepala, di Quran tidak ada mengusap kepala. Di Quran yang ada wamsahu biru'usikum. Sapu kepalamu. Sapu kepalamu. Itu perintah Quran. Apa yang kalian lakukan selama ini? Ngambil air, set. Surga. Tar dulu. Sapu kepalamu. Saya kasih tahu. Kalau sapu berarti pakai apa? Pakai sapu. Kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Jawab dong. Cari yang bersih atau yang kotor? Nyapu itu selalu cari yang kotor.
Karena yang kotor disingkirkan bersih. Alam semesta ini naturalnya bersih. Buang semua yang kotor, sisanya bersih. Kalau kalian nyapu cari yang bersih, udah salah. Makanya sapu kepalamu, simboliknya ya disapu begini. Tetapi hakikatnya buang cara berpikirmu yang salah. Buang cara prasangkamu yang tidak bagus. Buang semuanya. Itu baru namanya nyapu kepala. Kalau wudhu yang kayak gini didawamkan terus, keren. Kalau kalian wudhu cuman segera cek kentut balik deui, hamur cai. Ngerti maksud saya? Ini persoalan besar ini. Karena apa? Kita selama ini menggunakan ukuran yang salah untuk mengukur kesucian kita. Kesucian kita diukur dari ukuran-ukuran yang salah. Mari kita buktikan. Orang suci itu bahagia. Kalau kita belum bahagia hari ini, gak suci. Gitu aja kok. Dan kita urut. Kenapa saya tidak bahagia? Oh ternyata karena saya masih rakus dan tamak terhadap apa yang saya ingin. Tidak pernah selesai, tidak pernah puas. Itu sumber penderitaanmu. Itu yang membuat kamu mencapai ketidakbahagiaan.